Halo, selamat siang pemirsa. Selamat bergabung kembali dengan berita terkini bersama saya Desi Rahmawati. Selama beberapa menit ke depan kami akan membawakan berita-berita terkini, di antaranya Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Sidoarjo meringkus pelaku pengedar sabu jaringan lapas yang sudah menjadi pengedar sejak 4 tahun terakhir. Gempa berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang daerah Ternate, Maluku Utara pada Kamis 3 Juni 2021. Ratusan warga desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, mengalami keracunan akibat kebocoran pipa gas milik sebuah pabrik yang berada di daerah tersebut. Baiklah pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Berita pertama datang dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Sidoarjo meringkus Setia Andika Wijaya, pria berumur 24 tahun yang merupakan pengedar sabu jaringan lapas. Setia ditangkap di depan pintu keluar perumahan Puri Indah, Jalan Raya Cemengkalang, Sidoarjo pada 28 Mei 2021. Dari tangannya, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo mendapatkan barang bukti sabu siap edar seberat 1,62 gram. Tersangka mengaku menjadi pengedar sabu sejak tahun 2017, dan selama 4 tahun terakhir, ia mendapatkan pasokan sabu dari jaringan lapas yang meliputi Lapas Sidoarjo, Lapas Gresik, dan Madiun. Pelaksana tugas Kepala Seksi BNNK Sidoarjo, Samsul Arifin menjelaskan, tersangka mendapatkan sabu dengan cara berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian, pemasok yang berada di dalam lapas menyuruh anak buahnya untuk mengirim barang kepada tersangka dengan sistem ranjau. Setelah sabu terjual, tersangka membayarnya melalui rekening yang berbeda-beda. Samsul menambahkan, sabu seberat 1,62 gram tersebut berasal dari jaringan lapas Sidoarjo dengan harga Rp950.000. Tersangka kemudian menjual kembali sabu tersebut ke dalam paket hemat. Dengan sasaran para remaja, 1 gram sabu ia pecah menjadi 8 paket hemat, kemudian ia jual dengan harga Rp200.000 per paket. Buruh pabrik asal Kecamatan Taman, Sidoarjo ini mengaku menjadi pengedar sabu untuk menambah penghasilan. Akibat perbuatannya tersebut, tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 yang juga berhubungan dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman lebih dari 6 tahun penjara. Selanjutnya, gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 6,1 mengguncang wilayah Ternate, Maluku Utara pada hari Kamis 3 Juni 2021 sekitar pukul 17.09 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat titik gempa berada di 135 km barat daya Ternate pada kedalaman 10 km. Belum diketahui apakah guncangan gempa ini merusak bangunan dan menyebabkan korban luka, namun BMKG menyampaikan melalui akun media sosial resminya bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Meskipun demikian, pihak BMKG juga mengimbau kepada warga agar berhati-hati dan siap siaga terhadap gempa bumi susulan yang mungkin saja terjadi. Berita selanjutnya datang dari salah seorang warga di Karawang, Jawa Barat yang mengeluhkan pusing dan sesak nafas setelah mencium bau yang menyengat sampai tenggorokan. Pendi, salah seorang warga yang berumur 38 tahun, mengeluhkan hal tersebut setelah mencium kebocoran gas kaustik soda yang bocor pada hari Kamis siang. Tidak hanya Pendi, ratusan warga desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, mengalami keracunan akibat bocornya pipa gas milik PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills 2. Dikatakan kebocoran gas tersebut memang sering terjadi, namun yang terjadi kali ini memanglah cukup parah. Akibat kejadian tersebut, ratusan warga desa Kutamekar mengeluhkan pusing, sesak nafas, dan mual-mual. Sejumlah ambulans mondar-mandir melakukan evakuasi korban keracunan gas tersebut. Warga yang dievakuasi dibawa ke puskesmas, klinik, dan rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Hingga saat ini, petugas masih melakukan pendataan korban keracunan pipa gas kaustik soda milik PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills 2.
Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Saya Desi Rahmawati bersama segenap rekan kerja yang bertugas berterima kasih atas perhatian pemirsa. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di berita terkini sore hari nanti pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.